Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo telah menerbitkan 9 kebijakan dalam kaitannya dengan isu penyandang disabilitas. Hal ini merupakan komitmen Presiden dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun peraturan tersebut adalah: pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Dan ada 2 peraturan Presiden, yaitu pertama, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Dan 1 ratifikasi perjanjian internasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengesahan Marrakesh Treaty. Sejalan dengan aturan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang berasaskan to respect, to protect, to fulfill, maka seluruh implementasi atas peraturan-peraturan tersebut tidak boleh terlepas dari asas penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan ini, paradigma terhadap isu penyandang disabilitas telah berubah. Bukan lagi dipandang sebagai objek penerima bantuan, namun sebagai subjek dan bagian dari pembangunan bangsa. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang menjadi payung hukum bagi kita semua untuk bisa lebih berkarya demi kemajuan diri kita masing-masing dan demi terciptanya pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang diharapkan terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, penyelenggaraan, maupun evaluasi di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan inklusif bertujuan untuk mencapai masyarakat yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman. Pembangunan inklusif tidak terlepas dari disrupsi teknologi dan termasuk dari kegiatan ekonomi baik dalam skala nasional dan internasional. Kebutuhan industri akan kemampuan karyawan telah bergeser dari yang sifatnya administratif menjadi Internet of Things, di mana penggunaan artificial intelligence, big data adalah hal yang tidak terhindarkan. Inilah juga menjadi arahan
Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kita semua harus bersiap untuk percepatan ekonomi digital. Pengembangan sumber daya manusia juga harus segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 9 juta sumber daya manusia IT talenta digital nasional hingga tahun 2035. Maka dari itu, saya mengajak semua generasi muda termasuk penyandang disabilitas untuk selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama eksplorasi pada kemampuan dan literasi digital. Karena potensi pasar digital di Indonesia saat ini tumbuh cukup menjanjikan dan diiringi dengan penetrasi pasar internet yang setiap tahunnya meningkat pesat. Di tangan generasi muda juga, teknologi bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk memecahkan masalah sosial dengan efektif dan efisien. Akhir kata, selamat Hari Disabilitas Internasional 2020. Mari kita bergotong royong bersama-sama mewujudkan Indonesia maju, Indonesia inklusif. Saya Angki Yudhistia, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kristi Damayanti. Saya adalah penyandang disabilitas lumpuh tubuh sebelah kanan karena serangan stroke di Amerika tahun 2010. Sebagai arsitek sebagai disabilitas, saya punya beberapa konsep untuk kita sebagai disabilitas bisa tetap mobile, tetap berkegiatan, tetap meraih mimpi, karena pada dasarnya kami disabilitas tetap punya mimpi. Ketika Tuhan memberikan kita keadaan keterbatasan seperti ini, bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, tetapi karena Tuhan punya rencana untuk kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan rencana kita atau impian-impian kita kalau kita tidak mempunyai fasilitas? Pada dasarnya juga bahwa disabilitas itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan teman-teman non-disabilitas. Tapi bagaimana kita bisa melakukan kewajiban kita kalau kita tidak punya fasilitas untuk menjadikan hak-hak kita? Sehingga ketika saya menjadi disabilitas 10 tahun lalu, saya merasakan bahwa khususnya Jakarta, Indonesia, atau kota-kota di Indonesia, saya sangat terbatas banget untuk melakukan mobilitas. Walaupun saya tetap bekerja, saya puji Tuhan saya masih bisa menyewa Grab atau naik mobil. Tapi bagaimana teman-teman kita yang tidak mempunyai fasilitas yang nyaman untuk bisa bermobilitas di Jakarta atau Indonesia khususnya? Ya, memang saat ini Indonesia lagi berusaha untuk membangun kota ramah disabilitas. Tapi pada dasarnya juga semua yang terjadi di sini juga masih sangat terbatas. Ketika saya traveling ke beberapa negara dengan kursi roda, saya mampu melakukannya sendiri dengan kursi roda elektrik tanpa harus ada teman yang bisa membantu saya. Saya mampu untuk kemanapun dengan kursi roda saya. Keinginan saya Indonesia, khususnya Jakarta, untuk menjadi sebuah kota yang ramah disabilitas, kota yang inklusif, dan kota yang tanpa diskriminasi. Karena pada kenyataannya dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ada beberapa titik-titik yang memang sangat diskriminatif, membuat kita harus melakukan effort yang lebih besar sebagai kaum disabilitas untuk melakukan apapun dibanding dengan teman-teman non-disabilitas. Di Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 ini, saya berharap dengan apa yang kita lakukan untuk mensosialisasikan kepedulian untuk teman-teman disabilitas, paling tidak teman-teman atau orang di luar sana bisa peduli
untuk kami melakukan apa yang kita butuhkan. Saya atau kami kaum disabilitas tidak ingin dikasihani, tetapi kami membutuhkan kepedulian dan saling menghormati untuk kita bisa bersama-sama mewujudkan mimpi-mimpi kita di Indonesia atau dimanapun. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2020. Semoga kita semua bisa tetap berjuang bersama untuk mimpi kita untuk Indonesia. Bersama Tuhan, kita bisa. Terima kasih. Halo, nama saya Habibie Afsyah. Saya menyandang tunadaksa. Saya mengidap penyakit muskular distrofi. Harapan saya sebagai penyandang disabilitas, semoga Indonesia bisa menjadi rumah yang ramah terhadap para disabilitas. Karena pengalaman saya waktu kecil itu begitu banyak penolakan untuk sekolah dan lain-lainnya. Jadi semoga ke depannya Indonesia bisa menjadi negara inklusif, negara yang ramah, semua manusia di dalamnya, warganya itu setara dan bisa bersatu dan bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Motivasi saya untuk para penyandang disabilitas di luar sana, kalian harus tetap semangat, jangan menyerah, gali terus potensi kalian, cari skill kalian, cari passion kalian, optimalkan, ekspor, kembangkan, pelajari terus dan menerus. Semoga karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa kemampuan sedikit pun. Jadi gali terus, tetap semangat. Selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusif. Perkenalkan, saya Dimas P. Muharam. Saya salah seorang pendiri dari komunitas Kartunet atau Karya Tunanetra. Dan saat ini saya juga sebagai PNS peneliti alih pertama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya kehilangan penglihatan saat usia saya 12 tahun. Waktu itu saat kelas 6 SD. Dan saat ini sebagai disabilitas netra dengan kondisi totally blind. Saya alumni S1 Sastra Inggris Universitas Indonesia. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 ini, harapan saya kepada seluruh stakeholders, baik itu pemerintah, organisasi, ataupun masyarakat, saya berharap agar disabilitas itu dapat dilihat sebagai bagian dari keberagaman masyarakat, is a part of diversity. Dan dalam memberdayakan penyandang disabilitas, fokuslah pada kelebihannya bukan pada kekurangannya. Jika kita dapat mengoptimalkan kelebihan dari penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas akan bisa lebih produktif, berdaya, dan pada akhirnya dapat juga berkontribusi untuk masyarakat, negara, dan sebagai penyumbang sektor pajak. Pesan saya kepada seluruh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, kita harus tetap semangat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Manfaatkan semua kesempatan yang ada, belajar terus, baik itu formal ataupun informal. Jika ada kesempatan untuk sekolah sampai setinggi-tingginya, bisa kuliah, manfaatkan itu. Kita peluang sudah sangat banyak, ada beasiswa dan lainnya. Dan apabila kita bisa baik di pendidikan, apabila kita dapat berprestasi di pendidikan, maka kapasitas kita akan meningkat dan pada akhirnya akan memperluas peluang kita. Ingat bahwa hanya dengan pendidikan kita dapat meningkatkan derajat kita, dapat mengangkat derajat keluarga kita, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, dan pada akhirnya bisa berkontribusi untuk masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Semoga masa depan penyandang disabilitas lebih baik, pemberdayaannya lebih inklusif untuk mewujudkan SDM penyandang disabilitas yang unggul. SDM unggul, Indonesia maju. Halo, saya Harumini Mas, dan saya
penderita stroke sejak tahun 2017. Menurut statistik, stroke merupakan salah satu kondisi medis utama penyebab disabilitas, baik itu disabilitas fisik yang terlihat maupun disabilitas yang tidak terlihat. Saya yakin di luar sana masih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang belum tertangani dengan baik itu karena minimnya informasi maupun kurangnya pendataan. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, komunitas penyandang disabilitas, maupun pemerintah untuk terus bersinergi, terlibat secara terpadu dalam upaya menolong mereka, baik yang terdata maupun yang belum terdata. Kepada rekan-rekan penyandang disabilitas yang belum terdata, termasuk pada keluarganya, jangan berdiam diri. Segera data diri Anda pada penyelenggara pemerintahan dari level yang paling rendah, agar Anda bisa mendapat manfaat dari program pemerintah untuk penyandang disabilitas. Karena kita semua memiliki hak yang sama di negeri yang kita cintai ini. Dan untuk rekan-rekan penyandang disabilitas pada umumnya, jangan menyerah, jangan berputus asa. Karena di balik kelemahan dan kekurangan kita masih memiliki potensi dari Tuhan yang bisa kita gali. Tetap raih cita-cita, dan tetaplah bersosialisasi secara inklusif. Salam dari saya Harumi, selamat memperingati Hari Disabilitas Dunia tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Ikhwan Tariko atau biasa dipanggil teman-teman saya Riko. Saya adalah seorang penyandang disabilitas sensorik visual atau lebih dikenal dengan sebutan tunanetra. Saat ini profesi saya sebagai seorang digital marketing. Saya owner dari Dekar Decor Shop, sebuah usaha UMKM yang memproduksi hiasan dinding dan menjualkannya melalui internet. Awal mula saya menjadi seorang tunanetra itu saya lebih nggak sadar ya. Karena waktu itu saya masih kecil, sekitar usia 11 tahun saat kelas 5. Jadi guru-guru juga mungkin tidak aware dengan hal ini. Saya ingat waktu itu saya pernah sering ditempatkan duduk di depan kelas karena mungkin tidak bisa melihat papan tulis. Kemudian mungkin orang tua juga tidak paham tentang ini. Yang jelas saat usia saya 11 tahun, di tahun 98, saya sudah tidak bisa membaca textbook lagi. Waktu itu saya nggak mikir apa-apa, maksudnya ya kalau sudah kayak gini mau gimana lagi. Alhamdulillahnya saya punya orang tua yang luar biasa, yang selain fokus ke penyembuhan kepada fisik mata saya, mereka juga menyekolahkan saya agar sekolah saya tidak putus. Saya ingat waktu itu saya disekolahkan di kota Palembang karena saya tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terdekat Palembang untuk mempelajari tentang huruf Braille. Lebih beruntung lagi ketika ayah saya menyekolahkan saya ke Jawa. Beliau waktu itu mencari sekolah kemana-mana, sekolah yang menurut beliau cocok untuk anaknya, dan akhirnya beliau memutuskan menyekolahkan saya di SLBA Pembina Tingkat Nasional DKI Jakarta. Keputusannya pada waktu itu sangat simpel. Di sana ada sebuah komputer dan ketika beliau bertanya kepada guru, komputer ini buat siapa? Gurunya bilang ini buat siswa di sini. Dan saat itulah ayah saya memutuskan untuk menyekolahkan saya di situ. Setelah SMP saya 3 tahun di SLBA Pembina Tingkat Nasional, saya kembali lagi ke masyarakat umum. Saya bersekolah di SMA umum, di SMA Negeri 66, dan berkuliah juga di universitas. Setelah itu saya banyak menggandrungi tentang teknologi, terutama web programming dan digital marketing. Kenapa saya fokus ke digital marketing? Pertama, mencari pekerjaan di Indonesia itu susah. Tapi dengan adanya digital marketing dan adanya accessible teknologi yang tadinya invisible buat saya yang tidak memiliki penglihatan, menjadi accessible karena adanya aplikasi pembaca layar atau screen reader. Saya bisa melakukan banyak hal, mulai
hal-hal kecil untuk membantu kegiatan sehari-hari seperti memesan ojek online atau membaca buku, kemudian sesuatu yang bahkan untuk mendapatkan penghasilan. Menariknya, dengan menjadi seorang digital marketer, tidak hanya saya bisa membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan dan mandiri secara finansial, tapi juga saya bisa mempekerjakan orang lain, orang-orang di sekitar, bahkan mempekerjakan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mengenai tema International Disability Day tahun 2020 ini adalah Not all disabilities are visible. Jadi banyak orang-orang penyandang disabilitas yang tidak terlihat di lingkungan sekitar kita. Padahal menurut PBB, penyandang disabilitas di negara berkembang itu mencapai angka 10% dan itu banyak sekali. Dan juga banyak jenis disabilitas, tidak hanya disabilitas yang terlihat saja seperti saya misalnya tunanetra atau ada yang tunadaksa. Ada juga disabilitas tuli atau ada gangguan pendengaran atau mental disability yang sangat tidak terlihat, ada emotional disorder atau kesulitan belajar, dan itu bisa dialami oleh siapa saja termasuk Anda memiliki peluang untuk menjadi seorang disabilitas. Jadi saya berharap kepada pemerintah, organisasi, masyarakat, kita bersama membahu-membahu membangun lingkungan yang inklusif yang bisa digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Saya bersyukur selama ini saya dibesarkan banyak sekali keleluasaan dalam melakukan sesuatu, tidak dibatasi, misalnya mengakses teknologi. Kemudian saya mau kemana-mana sendiri, tidak dilarang-larang oleh orang tua saya. Mungkin hal itu yang membuat saya menjadi haus akan ilmu pengetahuan, mencoba hal-hal yang baru, tidak takut gagal, dan tidak takut memimpikan sesuatu dan tidak takut untuk meraihnya. Jadi saya berharap semua lapisan masyarakat, pemerintah bisa memberikan keleluasaan buat teman-teman penyandang disabilitas untuk membuktikan diri bahwa kami juga mampu melakukan apa yang teman-teman bisa. Kami juga memiliki keahlian. Kami perlu tempat untuk menyalurkan hobi, tempat untuk berkontribusi, tidak hanya menadahkan tangan, tapi juga ingin memberi. Dan kami ingin berkontribusi untuk bangsa ini. Sekian dari saya, selamat merayakan Hari Internasional Penyandang Disabilitas. Mudah-mudahan dengan perayaan Hari Internasional Penyandang Disabilitas, semua penyandang disabilitas bisa terlihat dan bisa memperlihatkan kemampuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.